Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu buat dulur-dulur semua. Selamat datang kembali di channel Gerbang Misteri Mbak Eko. Dan pada video kali ini kita akan mengulas tentang 9 kerajaan gaib di Indonesia yang sangat melegenda. Sebelum kita melanjutkan, monggo di like, komen dan share dulu nggih, matur nuwun. Kepercayaan yang diturunkan oleh leluhur di Indonesia memang sangat kental. Cerita-cerita tentang kejadian aneh, tempat aneh, dan hal lainnya yang berbau mistis berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah tentang kerajaan gaib yang dipenuhi dan dipimpin oleh makhluk tidak kasat mata. Kerajaan gaib apa sajakah dan berada di mana? Untuk menjawab penasaran kita semua, berikut ini adalah kerajaan makhluk astral atau gaib yang ada di beberapa tempat di Indonesia. Kerajaan gaib pertama adalah Kerajaan Gaib Pulau Mas yang berada di Indramayu. Indramayu memiliki kerajaan gaib yang berbentuk rawa-rawa. Seorang juru kunci setempat mengatakan, jika orang biasa mungkin hanya bisa melihat rawa-rawa biasa, namun bagi orang yang memiliki penglihatan khusus, maka ia akan melihat sebuah kerajaan besar dengan tembok kokoh yang terbuat dari emas murni. Kerajaan gaib ini dipercaya dipimpin oleh seorang raja jin yang sangat sakti bernama Raden Werdinata. Ia didampingi oleh Mahabati tersohor bernama Mahabati Jongkara yang dibantu oleh panglima perang yang diberi gelar Kala Srenggi. Dalam legenda kesaktian, Werdinata pernah terbuktikan ketika Indramayu belum berdiri. Saat itu Raden Werdinata perang melawan Raden Wiralodra dan pembantunya Ki Tinggil yang membuat hutan di lembah sungai untuk membuat sebuah kerajaan. Tak terima raja yang menguasai hutan menantang Wiralodra untuk bertarung selama 11 bulan. Dengan bantuan raja gaib dari kerajaan lain bernama Kalarengging, akhirnya mereka berdua berdamai dengan syarat Wiralodra harus menikahi putri dari Raja Werdinata. Hingga saat ini kerajaan gaib Pulau Mas diyakini masih ada dan tetap dipimpin oleh Raja Werdinata. Kerajaan gaib kedua adalah kerajaan gaib Pangeran Agung Borneo. Di kawasan hutan Kalimantan, di antara pohon-pohon berpostur raksasa, kini menjadi pusat dari kerajaan jin. Wilayah kekuasaan mereka sangat luas, hingga memakan separuh lebih daratan Pulau Borneo ini. Gaung kebesaran raja di masa lampau bergelar Pangeran Agung Borneo ini jauh lebih populer dibanding presiden di Indonesia di alam manusia. Manusia juga tidak ada yang tahu persis berapa usia dari kerajaan Pangeran Agung Borneo. Namun sudah ada jauh sebelum Kalimantan dihuni oleh bangsa manusia. Anak-anak Dayak pun menjalin persahabatan dengan makhluk gaib. Dan hal itu bukanlah hal yang aneh dari suku pedalaman ini. Mereka punya bahasa sandi tersendiri untuk memanggil makhluk gaib. Mereka cukup menyebutkan beberapa kata ke arah batang pohon tua dan besar, dan hanya dalam hitungan menit dari dalam batang pohon raksasa itu keluar jin dalam wujud anak sebaya anak manusia yang mengundangnya. Kerajaan gaib ketiga adalah kerajaan gaib Alas Purwo.
Kerajaan ini dipercaya sebagai kerajaan jin paling besar di daratan Indonesia. Alas Purwo sebenarnya adalah nama kawasan hutan lindung di Banyuwangi, Jawa Timur. Selain memiliki keindahan, tempat ini dikenal oleh warga sangat angker karena kabarnya sering terjadi penampakan makhluk tak kasat mata. Peristiwa-peristiwa ganjil lainnya di daerah ini memunculkan berbagai cerita yang menyebutkan di Alas Purwo terdapat dimensi lain. Di sana merupakan sebuah kerajaan jin yang menjadi tempat berkumpulnya jin dari seluruh dunia. Cerita ini bukan hasil gurauan semata. Legenda menyebutkan jika kerajaan ini adalah kerajaan yang telah ada dari zaman kerajaan, di mana para raja-raja zaman dulu bersekutu dengan jin penghuni kerajaan ini untuk mendapatkan kesaktian dan kemakmuran. Kerajaan gaib keempat adalah kerajaan gaib Gunung Merapi. Gunung Merapi terkenal sebagai salah satu dari 10 gunung aktif paling berbahaya di dunia. Di balik kedasatannya, ada yang mempercayai bahwa di Gunung Merapi terdapat sebuah kerajaan yang dihuni oleh makhluk astral, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh Eyang Merapi. Kerajaan ini juga dipercaya membantu kerajaan Mataram dalam menghancurkan sebagian bala tentara kerajaan Pajang dengan hujan abu vulkanik. Beberapa tempat yang diduga menjadi pusat kerajaan gaib ini adalah daerah batuan dan pasir yang terletak di bawah puncak gunung yang disebut dengan daerah Pasar Kubra. Selain itu, di Gunung Merapi juga terdapat banyak hutan yang dinilai angker oleh banyak pihak. Hutan tersebut kabarnya digunakan sebagai tempat pengembala hewan gaib. Kerajaan gaib kelima adalah kerajaan gaib Paloh. Ada kerajaan gaib yang terletak di Kalimantan Barat, tepatnya di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Diceritakan kerajaan ini dihuni oleh kaum Bunian dan dipimpin oleh Raden Sandi yang diketahui memiliki ikatan darah dengan raja-raja terdahulu dari kerajaan Brunei dan kerajaan Sambas. Salah satu penjaga kawasan hutan konservasi di Sambas mengatakan kerajaan ini kerap muncul secara tiba-tiba di tengah hutan belantara. Setelah dihampiri kerajaan yang sangat megah, ini lantas menghilang. Begitu juga terdapat beberapa peristiwa ganjil di Sambas, Kalimantan Barat, juga sering dikaitkan dengan kerajaan Paloh. Banyak orang menyebutkan bahwa kerajaan ini dipercaya ada namun tidak nampak. Kerajaan gaib ke-6 adalah kerajaan gaib Padang 12. Padang 12 adalah kawasan di daerah Ketapang, tepatnya Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Pesanggerahan. Masyarakat di kerajaan ini adalah sebutan orang Bunian atau orang kebenaran. Padang 12 juga merupakan nama yang diberikan masyarakat sekitar karena lokasi yang banyak terjadi peristiwa-peristiwa aneh dan penuh misteri hanya berada di daerah 12 km saja. Sama halnya dengan kerajaan Paloh, kerajaan Padang 12 juga memiliki berbagai cerita mistis yang telah beredar. Banyak orang mengatakan bahwa penghuni kerajaan ini adalah makhluk astral, baik yang mengganggu orang jahat dan membantu orang baik. Selain itu, cerita-cerita yang berkembang juga mengatakan bahwa orang Bunian atau orang kebenaran ini memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya. Kerajaan gaib ke-7 adalah kerajaan gaib Masalimbo di Sulawesi.
Perairan Masa Limbo berada di tengah-tengah Pulau Bawean, Kepulauan Tengah, dan Kota Majene. Di tempat ini sering terjadi pertemuan arus laut dengan angin kencang sehingga menimbulkan tekanan hebat, yang keduanya menjadi penyebab angin tornado, badai, ataupun fenomena hurricane. Di wilayah perairan ini terkenal angker dan sudah menyebabkan banyak jatuh korban ribuan jiwa. Setidaknya 2 insiden kecelakaan tragis pertama terjadi pada tanggal 27 Januari tahun 81, yakni peristiwa tenggelamnya kapal Tapau Mas 2 dan kapal laut Senopati Nusantara pada 29 Desember tahun 2006. Lalu setelah itu menyusul kapal tenggelam lainnya pada tanggal 1 Januari 2007, kecelakaan pesawat udara. Kemudian hanya berselang beberapa bulan saja terjadi lagi tenggelamnya kapal KM Fajar Mas di tanggal 27 Juli 2007. Anehnya berselang 1 bulan lagi terjadi musibah pada kapal Sumber Awal tanggal 16 Agustus 2007, dan insiden ini terakhir terjadi pada kapal Partai 5. Kerajaan gaib ke-8 adalah Kerajaan Gaib Laut Selatan. Laut Selatan sejak dulu memang menyimpan kisah mistis yang kental. Hingga kini Laut Selatan dipercaya terdapat kerajaan gaib yang sangat besar. Kerajaan gaib itu tidak lepas dari kisah adanya Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan. Hingga kini kemistisan serta kesakralan Laut Selatan tetap menjadi kepercayaan di masyarakat. Di Laut Selatan terdapat kerajaan gaib yang sangat besar. Konon katanya kerajaan gaib Laut Selatan ini dikuasai dan dipimpin oleh Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Kerajaan gaib ke-9 adalah Kerajaan Gaib Uwentira Palu. Uwentira selama ini dipercaya masyarakat luas sebagai sebuah kerajaan jin di Sulawesi Tengah. Letaknya di kawasan kebun kopi di tengah hutan, tepatnya di Palu dan Parigil Mutong. Konon gerbang kerajaan tersebut berbentuk persegi panjang dengan warna kuning keemasan. Penguasa kerajaan tersebut masih belum banyak diketahui, namun pasukan kerajaan Uwentira tersebut begitu cukup banyak. Itulah daftar kerajaan gaib yang ada dan keberadaannya sampai saat ini masih menjadi misteri. Di sekeliling kalian kira-kira ada nggak ya? Terlepas percaya atau tidak, semua kembali kepada Anda semua. Semoga informasi kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Sampai ketemu di konten kami berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.